Trump membuka jalan menuju masa depan dalam perubahan bersejarah yang menempatkan Amerika Serikat di hadapan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, sebuah pembangkit listrik fusi nuklir berskala jaringan secara resmi mengajukan permohonan untuk terhubung ke sistem listrik Amerika. Pada hari Sabtu 6 Juni 2026 ini, berita tersebut terasa berat karena kita tidak sedang membicarakan janji kosong dari laboratorium, melainkan sebuah teknologi yang berusaha keluar dari ranah eksperimental dan masuk ke infrastruktur energi nyata dari negara adidaya terbesar di dunia. Commonwealth Fusion Systems menempatkan pembangkit listrik ARC di Virginia dalam antrean PJM, jaringan listrik kompetitif terbesar di Amerika Serikat. Tepat pada saat pusat data, kecerdasan buatan, dan industri berat membutuhkan jumlah energi stabil yang sangat besar. Ini adalah perubahan yang menunjukkan besarnya persaingan. Sementara politik lama berbicara tentang batasan, penghematan, dan energi mahal, perlombaan Amerika yang baru mengarah pada kelimpahan, dominasi teknologi, dan kekuatan industri. Apa yang baru saja lahir di jaringan listrik Amerika? Mengapa fusi nuklir ini bisa mengubah ekonomi dunia? Bagaimana Donald Trump bisa menggunakan era baru ini untuk membuat Amerika Serikat jauh lebih maju dari para pesaingnya? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Commonwealth Fusion Systems secara resmi mengajukan permohonan untuk menghubungkan pembangkit listrik ARC ke PJM pada tanggal 28 April 2026. Ini adalah langkah yang menghubungkan laboratorium ke dunia nyata. Pembangkit listrik yang direncanakan harus menghasilkan sekitar 400 megawatt, volume yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri besar, komersial, dan permintaan yang setara dengan sekitar 150.000 rumah di Virginia. Pabrik ini diumumkan akan dibangun di Chesterfield County karena Virginia telah menjadi salah satu wilayah paling strategis dalam ekonomi baru Amerika. Negara bagian ini memiliki konsentrasi pusat data yang tinggi dan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk pasokan energi yang stabil. Kecerdasan buatan tidak hanya berkembang dengan chip, retorika manis, dan aplikasi modern. Ia membutuhkan listrik, ia membutuhkan jaringan listrik yang kuat. Ia membutuhkan sumber yang stabil. Dan inilah poin yang menempatkan fusi nuklir di pusat perebutan kekuasaan. Siapapun yang memiliki energi berlimpah akan dapat melatih lebih banyak model kecerdasan buatan, mengoperasikan lebih banyak server, menarik lebih banyak pabrik, dan mendukung lebih banyak inovasi. PJM Interconnection melayani 3 negara bagian dan distrik Columbia dengan kapasitas 182.000 megawatt dan lebih dari 65 juta konsumen. Ketika sebuah perusahaan meminta koneksi ke jaringan ini, mereka harus melalui proses teknis yang rumit dengan studi tentang keamanan, stabilitas, dampak, dan kemungkinan penyesuaian pada transmisi. Prosesnya bisa memakan waktu antara 4 hingga 6 tahun dan perusahaan ingin pada awal dekade 2030-an izin sudah dalam proses agar dapat menyalurkan energi segera setelah pembangkit siap. Janji dari fusi itu mudah dipahami. Alih-alih memecah atom berat seperti yang terjadi pada fisi nuklir di pembangkit listrik tradisional, fusi mencoba menggabungkan atom ringan dan melepaskan sejumlah besar energi. Ini adalah jenis reaksi yang sama yang menenagai matahari. Tantangannya adalah mengendalikan proses ini di bumi dengan cara yang aman, berkelanjutan, dan secara ekonomi layak. CFS mengandalkan magnet superkonduktor suhu tinggi untuk membuat reaktor menjadi lebih kecil, lebih efisien, dan lebih dekat ke skala komersial. Detail teknis ini penting karena tidak ada fusi nuklir yang sebenarnya tanpa kontrol magnetik yang kuat. Plasma harus bersirkulasi dalam kondisi yang ekstrim. Tidak ada material biasa yang bisa menahan panas ini jika langsung menyentuh struktur. Itulah sebabnya magnet menjadi inti dari proyek ini. Mereka menahan plasma, menjaga proses tetap stabil, dan membuka jalan bagi pembangkit listrik yang lebih kecil dibandingkan dengan model raksasa yang direncanakan di wilayah lain di dunia. Google juga ikut terlibat dalam cerita ini karena mereka tahu bahwa energi telah menjadi masalah kelangsungan hidup bagi kecerdasan buatan. Perusahaan tersebut menandatangani kesepakatan untuk membeli 200 megawatt dari pembangkit listrik ARC pertama dan meningkatkan kepemilikan sahamnya di Commonwealth Fusion Systems. Ini menunjukkan bahwa para raksasa teknologi tidak memperlakukan fusi nuklir hanya sebagai rasa ingin tahu di laboratorium.
Mereka melihat ke dekade berikutnya dan memahami bahwa persaingan digital akan ditentukan oleh ketersediaan listrik. Siapa yang tidak memiliki pasokan energi yang stabil akan kehilangan posisi. Hal ini membantu menjelaskan mengapa mereka memilih untuk menunggu. Karena agenda Trump sangat selaras dengan perubahan ini. Pemerintahan Trump memperlakukan energi sebagai isu keamanan nasional, bukan sebagai dosa lingkungan. Pada Mei 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempercepat industri nuklir Amerika, mengurangi hambatan, dan mendorong fase baru reaktor canggih. Departemen Energi mempresentasikan hal ini sebagai bagian dari kebangkitan nuklir di Amerika Serikat dengan fokus pada energi yang andal, perluasan kapasitas, dan penguatan rantai industri. Hal ini mengeluarkan fusi nuklir dari etalase futuristik dan menempatkan topik tersebut dalam perencanaan kelistrikan Amerika. Kecerdasan buatan tidak menunggu pidato tentang iklim. Ia menuntut listrik 24 jam sehari. Fusi nuklir juga memiliki keuntungan politik yang kuat. Ia membongkar anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dianggap sebagai ancaman. Jika berhasil dalam skala komersial, ia dapat menyediakan energi bersih, stabil, dan melimpah tanpa jenis limbah yang sama seperti yang terkait dengan visi tradisional. Ini tidak menghilangkan semua tantangan teknis, tetapi benar-benar mengubah perdebatan. Proyek ini tidak lahir sebagai janji negara lain yang didorong oleh birokrat. Proyek ini lahir dengan modal swasta, pelanggan yang berminat, kemitraan teknologi, dan permintaan resmi untuk masuk ke jaringan. Ini adalah pasar yang melihat nilai sebelum politik lama bisa mengikuti. Sekarang risikonya ada pada waktu. Perusahaan berlomba untuk membangun, jaringan menilai, pelanggan menunggu, permintaan terus meningkat. Itulah sebabnya agenda Trump bisa mengubah kemajuan ini menjadi isu yang lebih besar. Tiongkok mengamati pergerakan ini karena mereka juga bersaing dalam bidang energi, teknologi, dan kecerdasan buatan. Kekuatan besar tahu bahwa fase berikutnya dari ekonomi tidak akan dimenangkan hanya oleh mereka yang memiliki lebih banyak aplikasi. Fase itu akan dimenangkan oleh siapa yang memiliki energi untuk menopang semua itu. Fusi nuklir bisa menjadi motor industri Amerika yang baru, tapi hanya jika Amerika Serikat bisa mengatasi kelambanan internal mereka sendiri. Itulah perhatian yang tersembunyi dalam permintaan koneksi ini. Masa depan sudah tiba di pintu jaringan listrik, tapi masih harus melewati antrean para regulator. Trump menyalakan masa depan karena kemajuan ini sejalan dengan gagasan energi sebagai kekuatan. Pembangkit listrik fusi nuklir pertama dalam skala jaringan bukan hanya berita ilmiah. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dapat membuka era baru listrik yang melimpah, kecerdasan buatan yang kuat, dan industri yang kompetitif. Sekarang tekanannya akan jatuh pada birokrasi, operator jaringan, dan kebijakan energi Amerika. CFS sudah memasukkan proyek ini ke dalam antrean. Google sudah mengamankan sebagian dari energinya. Virginia sudah masuk dalam peta fusi. Langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa mesinnya berfungsi, jaringannya mampu, dan Washington tidak akan membiarkan masa depan hanya menjadi wacana. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channelnya, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.